Jadi saudara sekalian, saya ingin perkenalkan tamu saya. Masuk frame semua ini ya. Ya, oke. Jadi yang paling ujung adalah saya dikerubungi wanita-wanita cantik ya. Paling ujung sana namanya Wuri Handayani, tapi dikenal sebagai Wuri Baret karena setiap saat pakai baret gitu. Baret hitam gitu ya. Itu kayaknya pasukan anti teror. Jadi beliau dari organisasi KWPI ya. Jadi KWPI nasional. Jadi K itu apa? Komunitas Wanita Pergerakan Pejuang Indonesia ya, nggak mau dia ada perempuan atau wanitanya, pokoknya komunitas. Oh, ada wanita, memang Wanita Pejuang Indonesia ya. Oke, nah berikutnya ini pemilik dari Batik Mahkota Laweyan ini Bu Yuli, siapa tadi saya lupa, Yuli Yuli Prasetya Ningrum. Memang saya belum tanya ya. Itu kebetulan kakak kelas saya sama orang di sebelah kiri saya, rupanya psikologi angkatan tahun 78. Kalau sama Profesor Kuncoro? Adik kelas. Oh, adik kelas ya. Oke, luar biasa. Gitu. Kalau adik kelasnya salah bisa ditegur ya. Sebelah kiri saya the one and the only ya, Dr. Tifauza Tiasuma ya. Oh, Tifauzia. Ya kan? Atau Dokter Tifa ya, saya bilang salah ya, Tifazuya, enggak, Tifauzia Tiazuma atau Dokter Tifa. Jadi saudara sekalian, saya ingin memberikan kesempatan kepada Sohibul Bait ya untuk menyampaikan hal yang ingin saya tanyakan. Kok bisa ini pastinya Laweyan ini apa sih? Lalu kemudian tiba-tiba ibu dekat dengan Hari Mulyono yang which is kakak ipar Jokowi, posisi rumahnya masih ada. Bentengnya benteng lama tapi dalamnya rumah bagus gitu. Kemudian apakah ini sering menjadi objek pariwisata juga? Seperti Jalan Kutai apa? Sumber Kutai. Oh, Kuta gitu ya. Maklum karena yang tiga ini orang Solo Surakarta, saya orang Palembang. Silakan Bu Yuli, karena kita harus berbagi pakai ini. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Juliani Prasetyaningrum, istrinya Pak Alfa, gitu ya, pemilik Batik Mahkota Laweyan, yang alhamdulillah kebetulan saya memang asli dari Laweyan, artinya saya lahir di sini, besar di sini, keluar dari sini hanya saat kuliah di Jogja di UGM, kemudian kembali saya berkiprah lagi di Solo di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi memang saya sebagai orang Laweyan asli itu menikmati betul ya hidup di tengah-tengah masyarakat yang orang luar itu menganggapnya sebagai agak sombong gitu ya, karena rumahnya itu dindingnya tinggi, tebal, tertutup pintunya, padahal sebetulnya alhamdulillah kami itu sangat guyup. Kenapa? Karena antar satu rumah itu pasti kebanyakan, bukan pasti ya, mungkin ada satu dua yang enggak, itu pasti ada, kebanyakan ada pintu butulan dan komunikasi itu selalu terjalin. Pintu butulan jadi penghubung, jadi dua rumah itu pasti ada pintu penghubung, sehingga kalau connecting door, kalau saya mau jalan ke Masjid Makmur tidak akan muter karena jauh, tapi kalau lewat sini langsung sampai Masjid Makmur, seperti itu. Itu iya, Masjid Laweyan sini. Di sana juga ada masjid, di situ juga ada masjid. Jadi banyak masjidnya. Nah, selain itu kami juga akrab, saling kenal di antara sesama warga Laweyan. Kenapa? Karena aktivitas kami itu memang sangat kuat ya, hubungan silaturahim di antara kami, dan kami sejak dulu itu memang sangat pro negara gitu ya, pro NKRI, sehingga kita memang menjadi musuh bebuyutannya Belanda pada masa penjajahan dan masa clash. Jadi setelah kita merdeka itu kan masih ada clash ya, yang perjuangan ya, clash 1, clash 2 itu perjuangannya kata orang tua saya itu berat memang, sehingga orang tua saya cerita kalau ada bom itu harus sembunyi di mana, di bawah meja katanya, seperti itu. Nah, kemudian mereka memang helpful ya pada pejuang-pejuang negara kita. Jadi mereka kalau ada pejuang yang dikejar tentara Belanda masuk ke Laweyan, itu insya Allah pasti aman. Pada saat itu pasti aman, karena masuk pakai
baju tentara keluar pakai baju petani atau baju juragan batik seperti itu, yaitu meskipun ketemu tentara yang sama mereka pasti tidak mengenal seperti itu. Jadi di sini dianggap sebagai lokasi perjuangan gitu ya. Sehingga Belanda juga sangat tidak suka dengan masyarakat Laweyan, dan Bung Karno itu sangat mengapresiasi kami. Maka beberapa kali rawuh ke sini bersama Ibu Hartini, itu foto yang ada. Kebetulan Bu Megawati tahun 2006 saat Kampung Batik Laweyan ini baru dibuka juga pernah pinarak di sini di rumah ini membatik, itu batikannya masih ada. Itu kan itu Bu Mega itu batik. Ya tadinya nggak mau, aku reso gambar. Jadi bahasa Jawanya bagus tuh Bu Mega. Aku reso gambar. Udahlah Mbak, udah gambar aja pasti bisa, saya bilang gitu. Akhirnya jadi ya itu gambar bunga matahari itu. Ya. Iya, seperti itu. Kemudian kami itu guyup ya. Jadi dulu memang TV kita itu kan TV hanya malam hari ya, TVRI malam hari antenanya itu 24 meter tinggi sekali, sehingga kalau ada antena oh berarti punya TV. Jadi orang sak kampung tahu oh ini rumahnya Bu itu ada TV, kemudian kita nontonnya ke situ. Jadi kita itu terbuka, nggak ada yang namanya punya TV pintu regolnya ditutup, nggak ada. Ya saya ketika orang tua saya belum punya TV itu nunutnya ke rumahnya Bu Mul ya dulu, Mul siapa ya lupa saya namanya, lama lengkapnya. Oh ya Mulyo Sumarto, oh ya Mulyo Sumarto, ibu bapaknya Heri Mulyono. Itu ya, jadi saya itu nonton TV-nya di situ. Iya, pada di RT 1 ini, satu-satunya di RT 1 itu ya itu setahu saya namanya Mulyo Sumarto itu kaya dan welcome ya. Jadi kita cah cilik-cilik itu ya seperti itu kondisinya, itu ya dibukain, bahkan kadang-kadang kita tertidur di depan TV itu ya nggak dimarahi, ya didiemin. Terus nanti kalau TV-nya selesai jam 12 itu baru dibangun, hehehe TV ini wis entek itu suruh pulang. Belum warna ya? Belum 24 inci seingat saya itu ya, 24 itu udah gede, tapi pada saat itu udah gede dewe. 24 inci itu gede dewe. Zaman dulu gede banget ya, paling gede. Dan yang nonton banyak banget gitu kalau pas Thomas Cup itu seperti itu. Iya, jadi itulah. Kemudian tahun berapa ya kita beli TV Mas Agus, tahun berapa itu kita gantian yang kedatangan tamu-tamu tetangga untuk nonton TV di rumah. Ya nggak apa-apa, seperti itu masih jarang soalnya yang punya TV seperti itu. Dan itulah keguyuban kami. Kami itu sangat menghargai kejujuran seperti itu ya, dan kebanggaan kami sebagai anak juragan batik atau juragan batiknya Bapak Ibu kami itu memang tidak mendidik anak-anak itu juga menjadi seperti mereka, menjadi pengusaha itu tidak. Jadi fokusnya itu sekolah, dicarikan sekolah yang baik. SMP 1 tadi Mbak Tifa bilang di Solo itu memang SMP favorit itu SMP Negeri 1, SMA-nya SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3. Kalau SMP itu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4. Nah kalau dijamin kalau sekolahnya di situ tuh insya Allah pasti perguruan tingginya negeri gitu ya, dan yang terkenal UGM, ITB, ITS itu seperti itu dulu. Kakak saya ini ITB itu teman-temannya banyak yang dari Solo, sehingga beliau kuliah di Bandung 5 tahun nggak bisa bahasa Sunda. Tapi saya punya teman dari Bandung kuliah di UGM baru setahun sudah bisa bahasa Jawa dengan melipir dengan medok gitu ya, medok banget seperti itu. Dosen UGM juga. Iya makanya. Iya ini gaulnya kakak saya gaulnya dengan sesama orang Solo. Jadi ibu-ibu yang cantik ya. Kebetulan ini cuma satu, jadi kalau nanti ngomong itu gantian mic ya, nggak apa-apa. Tapi kita punya ini yang juga tempat lain yang bisa masuk suara. Jadi kita ingin membahas tentang Hari Mulyono, nggak keberatan Bu ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan saya, Ibu kan dari kecil di sini. Iya. Berarti ketemu Pak Hari Mulyono ya? Pernah ketemu? Istrinya kalau saya Oke, nanti apa dijawab aja nanti. Oke. Tidak seangkatan dengan dia. Iya, nanti. Jadi memang beliau ini mungkin karena tekun belajar ya. Jadi ketika kita itu nonton TV bareng-bareng itu jarang keluar, ada di dalam kamar. Kalau yang menemui kami itu kakak. Maksud saya bahwa Ibu hidup sama dengan Hari Mulyono di masa tertentu kan? Ya, masa kecil kan di sini. Nah, pertanyaan saya adalah waktu beliau menikah dengan adik kandung Pak Jokowi itu adik tiri Pak Jokowi, Idayati, apakah Ibu tahu pada waktu itu? Dan juga yang menarik, kita langsung aja kan, waktu beliau meninggal 2018, apakah juga tahu?
Ya, di sini, dan apakah dia masih di sekitar sini tinggalnya, termasuk juga waktu dia kuliah di kehutanan, apakah juga ada informasi-informasi yang mungkin Ibu bisa sampaikan, karena kita kan ingin mencari informasi yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Silakan, Bu. Iya, jadi terus terang memang saya tidak kenal ya dengan Hari Mulyono karena memang tidak sebaya. Dulu itu biasanya gerombolan itu ya seangkatan seperti itu. Dan kami juga kemudian kehilangan jejak ketika rumah ini sudah tidak ditinggali lagi. Jadi saya tidak, saya agak rumah. Jadi beliau pindah di, kalau tidak salah di Tegal Sari ya. Pada saya tidak tahu kena kasus apa. Rumah harus disita, berpindah tangan tahun berapa ya nggak ada. Itu pindah di Tegal Sari, seingat saya. Lah lupa itu 1900 berapa. Seingat saya masih kuliah di UGM ya, 1900 mungkin 1970 70-an lah mungkin. Agak lupa. 70-an akhir atau Sudah sepertinya iya. Jadi saya masih kuliah di Kan UGM itu beliaunya. Saya 78. Sekitar 70 60 70 itu ya tahun. Kecil itu masih nonton TV di rumah. Masih. Ya, Ibu Bu Yuli waktu kecil kan masih nonton di rumahnya Pak Mulyono. Itu adalah bapak dari Pak Hari Mulyono kan. Itu memang sama sekali nggak pernah main gundu barengan atau apa kan. Kalau lihat umurnya kan, kalau Ibu angkatan 77, Pak Hari itu kan angkatan 80 ya di UGM ya. Berarti kan kira-kira 3 tahun. Memang nggak temen sih, tapi kan paling nggak lihat gitu sosoknya. Terus kemudian waktu ya coba kita recall sama-sama ya. Jadi beliau pindah dari sini itu di usia berapa? Apakah masih Ibu sudah kuliah di UGM? Beliau ini sekeluarga sudah tidak di sini lagi. Ya, kemudian yang kedua itu sejauh mana Ibu tahu tentang masa lalunya Pak Hari Mulyono? termasuk perkawinannya ya, dan kematiannya yang penting. Iya, jadi memang karena tidak sebaya dengan saya itu yang agak dekat itu dengan kakaknya yang barep, namanya panggilannya Pak Kentut ya, Pak Kentut itu teman masih kalau Pak Sung, tapi gerah-gerahan ada. Gimana? Namanya bener Pak. Kentut itu panggilan karena orangnya gemuk. Oh, lupa saya nama aslinya sampai lupa. Kentut itu kakak kelas saya, Bu. Iya, Kentut itu kenceng gitu ya, kenceng seperti itu. Dan dengan beliau Mas Kentut ini yang aktif ke kampung, jadi bergaul dengan masyarakat kampung. Kalau mungkin karena Mas Hari Mulyono ini tidak ada yang sebaya dengan dia, artinya di kampung ini nggak ada yang sebaya dengan saya, jarang keluar, artinya entah belajar entah apa saya tidak tahu. Jadi saya sendiri juga tidak begitu mengenal dengan Pak Hari Mulyono gitu. Hanya ketika kemarin ada syuting di situ, kemudian kita ngobrol dengan orang-orang yang masih punya saudara dengan pemiliknya Bu Mul itu tadi, itu ternyata informasi yang saya peroleh ya memang dulu itu Hari Mulyono di situ Bu, tapi sampai kapan beliau pindah ke Tegal Sari itu ya pada saat itu sekeluarga. Masalahnya kalau orang tua saya pasti tahu ya masalahnya apa. Tapi kalau kami hanya Bu itu sekarang rumahnya sudah disita atau dijual gitu ya. Beliau ikut dengan keluarganya di daerah Tegalayu. Nah kemudian karena saya tidak begitu mengenal dengan Pak Mas Hari Mulyono, maka pernikahannya pun saya juga tidak diundang gitu ya, karena tidak mengenal. Kematian juga tidak tahu karena pada saat itu memang informasi tentang Hari Mulyono itu masih sangat minimal ya, masih sangat minimal dan belum begitu ada yang mau memperhatikan, sepertinya seperti itu, sehingga kami juga tidak begitu memperhatikan. Hanya ketika mereka cerita dulu memang meninggalnya itu mendadak, tapi saya juga tidak bisa mengklarifikasi ya, hanya yang saya tahu dulu meninggalnya itu mendadak, artinya beliau ini sehat walafiat, punya perusahaan kayu kalau tidak salah, tapi tiba-tiba sakit kemudian hanya beberapa waktu terus meninggal. Ya memang semuanya takdir, cuman saya tidak tahu kronologinya seperti itu. Ya, tapi yang jelas kalau dia 5 tahun, beliau itu 5 tahun lulus, itu berarti orangnya memang cerdas. Dan memang tipenya orang Laweyan itu kalau pinter tuh biasanya memang isolatednya, cenderung isolated karena antisosial ya. Jadi dia lebih suka ngamar, ngerjain tugas, apalagi di SMP 1, SMA 1 tuh PR-nya banyak sekali gitu. Iya, seperti itu sih, kayak kami tidak begitu mengenal Mas Hari Mulyono. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi kita sudah datang ke rumah Pak Hari Mulyono almarhum. Rumahnya besar ya.
kemudian temboknya masih yang asli, tapi dalamnya kayaknya sudah direnovasi ya. Dan konon yang membeli adalah orang yang dikenal di Jakarta juga ya, sangat terkenal di Jakarta. Kita nggak boleh nyebut nama Yapto, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Juga jarang banget ke sini. Seingat saya hanya sekali atau 2 kali seperti itu, sehingga tetangga kami mayoritas juga nggak tirso, nggak tahu itu siapa yang punya sekarang. Yang pasti penunggunya kita kenal karena mereka tinggal di situ. Oke, saya mau ke Mbak Wuri Baret ya, WB ya. Saya dengar Mbak Wuri pernah mengunjungi makam Hari Mulyono. Bahkan katanya mau membongkarnya segala. Bisa diceritakan mungkin hal-hal yang perlu diketahui publik dan terutama sobat era sekalian. Silakan, Mbak Wuri. Terima kasih untuk pemirsa sekalian. Bahwasanya kemarin itu kan saya untuk mengawal atau mendampingi diminta sama Bang Rismon. Istilahnya menelusuri atau menginvestigasi tepatnya itu di mana letak kuburannya Hari Mulyono. Nah, itu termasuk sampai rumahnya zaman kecilnya Jokowi. Itu sudah saya telusuri dan di KPU dan sebagainya itu sudah saya dampingi karena meminta saya untuk tolong Mbak Uri sebagai orang Solo aku ditemani. Oke, ya siap, saya bilang gitu. Nah, kembali ke tempatnya Bapak almarhum Hari Mulyono itu memang untuk kuburannya itu di daerah Gondangrejo di kuburan Mundu namanya, ya. Jadi memang di situ meninggalnya tahun 1924 September 1918 itu meninggalnya Hari Mulyono. Ya 18, tanggalnya 24 September. Saya punya dokumentasinya dan foto video ada di sini semua. Bahwasanya kuburannya Hari Mulyono itu ada semacam satu petak itu ada kalau nggak salah 5 nisan di situ. 5 nisan, salah satunya dengan ini Noto Miharjo sama Sujiatmi, yang satunya itu kayak Pak D-nya itu Pak D-nya, terus yang paling sebelah kanan itu makamnya Hari Mulyono di makam apa ya istilahnya makam keluarga Mundu Karanganyar, daerah Karanganyar itu. Iya. Padahal saya juga gini, Hari Mulyono itu kan aslinya Lawean. Kenapa harus dikubur di luar Solo, di luar kota, dan meninggalnya mendadak tanggal 24 September tahun 2018 meninggalnya. Dan saya ada foto, dokumentasi dan video-video sudah. Ya monggo, enggak apa-apa. Dan sedangkan ya, yang saya herankan itu dari dulu hati saya bertanya, ini orang asli Solo, Lawean, kayak enggak ada tanah untuk kuburannya Hari Mulyono aja. Kenapa harus dikubur di luar kota Solo? Itu jaraknya kalau dari Solo juga lumayan, Bang. Iya. Daerah Karanganyar. Demikian juga tempat kecilnya zaman Jokowi itu di Giri Mulyo, daerah Boyolali. Ya, kalau itu Jokowi yang asli, Gumo. Itu daerah Gumo itu, Giriroto daerah Boyolali gitu. Terus di situ memang saya sempat di warning sih, ini hati-hati, ini daerah namanya Kampung Palu Arit. Zaman kecilnya Jokowi. Kampung Palu Arit. Begitu saya ke sana, saya telusuri ternyata rumahnya zaman kecilnya Jokowi itu sudah berubah menjadi semacam joglo yang sudah bagus, bangunannya itu dari bahan kayu jati semua. Joglo bagus dan ada taman-tamannya itu, ternyata itu untuk perkumpulan sekarang sebagai tempat perkumpulan warga yang ada di daerah sana. Di daerah Boyolali sana sebagai pertemuan RT atau apa gitu. Dan ada foto-fotonya itu Presiden Subianto sama Gibran, Prabowo Subianto sama Gibran. Itu ada fotonya, terus berikut neneknya ya kayak perempuan satu, fotonya besar sekali, itu foto neneknya Jokowi. Iya, ada. Ya, itu memang neneknya Jokowi.
Ya, di situ. Fotonya besar sekali. Ya, daerah situ. Memang saya sempat di situ, warga sana agak mencurigai saya memang waktu itu. Dari Solo ya, langsung bilang gitu. Kan plat kendaraan saya kan AD, langsung ditembak. Saya sebetulnya sana ada sih 1-2 orang yang sempat mencurigai saya, tapi kan saya nekat. Kenapa harus mencurigai ya? Ya, karena dari plat nomor. Bukan gitu maksud saya. Kenapa suasana batinnya itu Mbak Uri datang ke sana? Itu dicurigai jadi. Ya maksud saya gini, pertanyaannya suasana batinnya itu loh, warga situ. Kenapa Mbak Uri Barat, apalagi nih Ade, artinya kan tetangga dekat dari Boyolali, orang Solo. Kenapa datang mesti dicurigai? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka sembunyikan? Kalau seandainya memang ini adalah tanah kelahiran dari Joko Widodo, kan harusnya orang yang datang sebagai pengunjung kan disambut dengan girang, bukan dengan dicurigai. Ya. Jadi ada apa itu? Pertanyaan yang penting. Karanganyar itu Boyolali ya? Beda. Oh, beda lagi. Enggak, maksud saya Kabupaten Boyolali sama Karanganyar kota. Oke. Sama Jawa. Jadi di Boyolali dia. Oh, ini kampungnya ya. Tadi Karanganyar anunya, makamnya. Oke. Maaf, saya agak tadi bingung. Itu sama Boyolali sama Karanganyar itu kan sama-sama Jawa Tengah, cuman kabupatennya aja. Kalau kecilnya zaman Jokowi itu di daerah Kabupaten Boyolali, sedangkan di makamnya Hari Mulyono itu kabupatennya Karanganyar. Ya, mungkin kecurigaan itu karena saya langsung tembak alamat ini mana. Lah mau cari siapa? Saya bilang Pakde saya. Pakde yang mana? Yaudah pokoknya alamat ini, saya bilang gitu. Akhirnya ya, oh enggak ada alamat ini. Saya balik lagi 3 kali saya muter. Saya hampirin lagi tanpa sepengetahuan warga yang tadi mencurigai saya. Udah saya situ ternyata saya telusuri, memang betul adanya. Itu Sama ini enggak? Bapak ibunya gitu. Jadi bapak ibunya namanya siapa yang ada di situ? oh kalau di situ memang enggak ada. Kan kalau Bu Noto ya, Bu Noto atau Bu Noto Miarjo atau Bu Sujiatmi itu kan warga Solo asli kan tahu memang itu adalah orang tua angkat. Jadinya putri 3 putri dari Bu Noto, Bu Sujiatmi itu salah satunya adalah Bu Idayati, itu kan jadi saudara tiri dari Pak Joko Widodo. Berarti ada sebuah pertanyaan. Jadi orang tua kandungnya Pak Joko Widodo yang mana? Nah, penelusuran Mbak Uri kan dapat nih. Menurut kabar, saya nggak tahu ini data primer atau tidak. Menurut kabar Pak Joko Widodo itu di Giriroto Boyolali itu kan sudah ketemu, sudah ada foto seorang nenek-nenek besar sekali di joglo itu. Pertanyaannya adalah yang mana orang tuanya gitu, bapaknya mana, ibunya mana? Ya, itu kampungnya itu Dukuh Gumuk Rejo, desanya Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Itu, dan di situ memang saya ke sana itu informasi di situ memang agak sulit saya dapat. Hanya saya mendapatkan alamat zaman kecil Jokowi dan berikut apanya? Alamat kecilnya Jokowi dari mana? Ada yang ini, ya karena teman-teman saya itu kan aktivis bergerakan juga kelaskaran banyak sekali. Nah itu kan info-info itu ya memang betul adanya, itu memang zaman kecilnya Jokowi, sudah banyak yang bilang gitu, cuman sudah berubah menjadi rumah yang bagus, menjadi joglo. Dan bapak ibunya memang mau tanya di sana juga kayaknya sudah tahu lah, tahu tetangganya itu tahu alur pembicaraan saya kemana, dia sudah bisa membaca bahwa kemungkinan besar tidak mau menjawab, seperti itu. Jadi mereka sembunyikan ya? Iya, kan saya sudah di warning dari awal sama teman-teman. Itu daerah juga dari sana, itu daerah Palu Arit. Nah, konteksnya kalau sudah bicara seperti itu kan sudah kompak orang-orang di sana, sudah mengkondisikan. Begitu. Ya, nanti kita bikin clear ya buat pemirsa sekalian. Yang jelaskan secara ofisial Pak Jokowi ini nama ayahnya Noto Miharjo secara ofisial ya. Wijiatno Noto Miharjo. Oh, Wijiatno Noto Miharjo. Ada versi. Ya. Jadi ini di internet lah ya, ataupun juga di dokumen-dokumen yang kita dapatkan, itu ada 2 versi nama ayah atau bapak dari Joko Widodo. Paling tidak itu kita dapatkan dari data dokumen di internet.
tentang STTB atau ijazah ya, ijazah SMA-nya itu disebut bapaknya adalah Wijiatno Notomiarjo. Terus tetapi yang aneh adalah ketika pernikahan Idayati dengan Usman, siapa? Anwar Usman itu ketika itu Pak Joko Widodo itu menjadi wali itu menyebutkannya bukan binti Wijiatno Notomiarjo, tapi Idayati binti Notomiarjo. Walaupun nama salah satu nama dari dua nama itu sama, tapi itu kan berarti dua orang yang berbeda. Sebab kalau pernikahan ya yang disebut harus disebut binti ya harus asli, apakah namanya Wijiatno Notomiarjo atau namanya Notomiarjo saja. Nah, tapi ini kan juga belum clear apakah Wijiatno Notomiarjo itu adalah bapak asli atau bapak kandung atau bapak tiri atau bapak angkat. Karena ini juga masih simpang siur. Ini seperti Bu Yuli dan teman-teman tadi ya, teman-teman warga Solo yang kita temui dan kita wawancarai, itu juga menyatakan mereka sahih menyatakan ya, menyatakan betul bahwa Bu Sujiatmi atau Bu Noto, mereka sebutnya Bu Noto Miarjo itu adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Berarti yang masih data yang masih belum jelas itu kan bapak dan ibu kandungnya. Ya kan, artinya clear bahwa bapak tirinya adalah Pak Notomiarjo, ibu tirinya adalah Ibu Sujiatmi Notomiarjo. Nah, yang belum clear kan bapak dan ibu kandungnya itu. Jadi memang agak Saya pernah mendengar juga dari teman-teman, katanya teman-teman ini yang sudah bilang ibunya Joko Widodo itu sudah meninggal dan dimakamkan di makam Bonoloyo. Itu Bonolayu, itu ibu aslinya katanya dimakamkan di daerah Bonoloyo. Itu dekat kampusnya Unisri. Kalau menurut versi Pak Bambang Tri, ibu kandungnya namanya Yap Mehwa, meninggal tahun 2018 di Singapura. Nah, ini ada lagi ibu kandung versi yang kedua, itu yang namanya kita belum tahu, tapi makamnya ada di Bonoloyo, Kabupaten Solo. Ya, makam. Jadi at least kan ada dua Joko Widodo, karena nggak mungkin ada satu Joko Widodo yang ibunya kandungnya dua kan. Nah, paling nggak dua. Karena saya hitung ada 8. dan juga ada juga isu mengenai bapak kandung Joko Widodo katanya Heri Purnomo apa ya? Namanya Heri Purnomo ini yang versi 1. Jadi yang ada yang di buku Bambang itu ya Heri Purnomo kan? Hari Purnomo sama Yap Mehwa gitu ya. Nah, terus ada lagi. Gitu. Jadi ada 8 bapak kandung, 8 ibu kandung, berarti ada 8 Joko Widodo. Oke, kita nanti kita lanjutkan. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Uri? Ya, sebetulnya saya sebagai warga Solo itu kalau melihat keruwetan dan kerumitan sejarah zaman kecilnya Jokowi ini sangat-sangat gimana ya, bulet ya, bahasa Jawanya tuh ruwet. Nah, seperti itu, apalagi dengan adanya ijazah palsu ini luar biasa. Kalau belum terkuak, sebetulnya sudah terkuak ya, tapi tidak untuk mengakuinya ini ya, sudah terkuak, tapi untuk mengakuinya ini loh, Bu ya. Kenapa tidak harus berterus terang kepada masyarakat Indonesia, khususnya Solo? Kan kita tuh kan sebagai warga Solo, orang Solo kan malu juga dalam keadaan seperti ini. Ya malu, apalagi dengan bahasa kata-kata geng Solo itu kan apalagi bahwa tidak semuanya orang Solo itu picik, licik dan busuk, apalagi zolim kan seperti itu. Iya, sehingga harus ya betul. Dan harusnya itu bukan geng Solo tapi geng Mulyono atau geng Jokowi. Seperti itu. Jadi saudara sekalian, itu dari Bu Puji ya, lupa ya Puji ya. Bu Juli kok dari kok Puji. Bu itulah kalau sudah berusia kan, Bu Juli dan Wuri ya gitu. Oh, makanya jadi Puji ya. Juli dan Wuri. Jadi memang warga Solo sendiri, bahkan orang yang sudah lama tinggal di Laweyan ini sendiri memang kesulitan untuk melacak ya silsilah dan lain sebagainya dari Pak Joko Widodo. Kenapa kita memerlukan hal ini? Karena kebetulan Dr. Tifa memang sedang melakukan penelitian tentang ini ya, dan penelitian ini salah satunya sudah
terwujud dalam buku Jokowi's White Paper yang bisa dibaca ya dan tentu dibeli ya untuk dimiliki ya. Kemudian juga akan ada lanjutannya entah Jokowi's yang lain gitu ya, jejak yang lain, atau nanti kita akan beralih juga kepada tadi Gibran's Black Paper gitu ya.